Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Pagi, training pagi. Oke, mungkin Bayu bisa di mute yang lain ya. Baik, Pak. Oke, ini adalah seri ketiga. Kita akan fokus di investigasi kecelakaan. Bagaimana metode investigasinya, dan kita ambil kasus di industri manufaktur. Oke, apa aja tujuan pembelajaran kita? Pertama, kita mengetahui tujuan dan manfaat investigasi itu apa, memahami prinsip dasar kecelakaan, mengetahui tahap-tahapan proses investigasi, mengetahui juga metode untuk analisa investigasi. Ini banyak metodenya, saya akan sampaikan beberapa metode yang praktis dan banyak digunakan. Terus mengetahui bagaimana tindak lanjut setelah investigasi, kita akan dapat apa hasil investigasi, apa akar masalahnya, dan bagaimana tindak lanjut dari investigasi itu, follow up-nya. Terus selain itu, kita harus tahu juga peraturan pemerintah, kalau ada kecelakaan tuh bagaimana pelaporannya pada dinas tenaga kerja, pada polisi, dan instansi lainnya. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Walaupun sebenarnya kalau untuk investigasi itu metodenya lumayan panjang sebenarnya ya, dan mungkin nggak cukup 2 jam, tapi saya akan sampaikan prinsip-prinsip dasarnya. Oke, ini profil saya, mungkin ada yang pernah selain tahu. Jadi saya pernah kerja di berbagai perusahaan, perusahaan listrik, geotermal, petrokimia, sampai juga agribisnis. Dan dari pengalaman saya itu banyak terjadi berbagai kecelakaan di tempat ini, nanti kan saya coba sharing saja. Dan emang kalau di petrokimia itu sangat rumit sekali, ini kejadian sangat besar, biasanya pun investigasinya rumit. Tapi kalau kecelakaan kecil, terluka segala macam, maka metodenya pun akan lebih simpel. Nanti saya akan sampaikan. Oke, summary kita training hari ini sama kayak tadi ya, investigasi, kecelakaan, prinsip dasar investigasi, terus tahapannya, apa aja tahapan investigasi, deskripsi masalah, pengumpulan data, analisa, mengambil kesimpulan, rekomendasi, dan follow up. Sama nanti juga ada metode untuk pengumpulan data dan analisa dari investigasi. Ini summary training kita hari ini. Kita akan mulai. Apa definisi investigasi? Investigasi kecelakaan adalah proses penyelidikan yang terstruktur dan sistematik dengan berdasarkan bukti yang kuat untuk menemukan akar penyebab dari suatu kecelakaan. Jadi investigasi itu harus terstruktur dan sistematik. Jadi nggak langsung kita ambil kesimpulan, tapi ada prosesnya, ada metodologinya. Itulah namanya investigasi. Beda kalau kita langsung menuduh seseorang ya, tapi investigasi itu ada metodologinya. Nah, karena itulah hasil investigasi diterima orang banyak karena udah pakai metodologi. Apa tujuannya? Investigasi menemukan sumber akar penyebab kecelakaan, memberikan rekomendasi untuk perbaikan kalau udah ketemu, mencegah agar kejadian serupa tak terjadi lagi. Dan juga kecelakaan investigasi adalah bahan pelajaran untuk peningkatan keselamatan perusahaan sendiri ataupun pihak lainnya. Sebagai contoh misalnya kan kecelakaan pesawat terbang itu ada investigasi, nanti ada hasilnya. Nah, hasil investigasi itu jadi bahan pelajaran juga untuk perusahaan-perusahaan penerbangan yang lain. Oh, ini bisa menimbulkan kecelakaan, berarti kita harus berbuat sesuatu supaya nggak terjadi. Itu contohnya ya, bahan pelajaran untuk yang lain. Ini apa prinsip investigasi dan apa tujuannya. Oke, baik kita lanjut. Oke, yang pertama, sebelum kita investigasi, kita harus bisa menjelaskan dulu definisi kecelakaan. Apa itu kecelakaan? Nah, kalau kita udah bisa menjelaskan apa itu kecelakaan, maka kita akan bisa clear juga bagaimana kita melakukan investigasi dari kecelakaan itu. Oke. Inilah kecelakaan.
Jadi kalau definisinya, kecelakaan itu adalah kejadian yang tak diinginkan, terjadi mendadak, dan menimbulkan dampak yang merugikan. Seperti gambar ini kan, ada orang yang kakinya kejatuhan. Ini kan tiba-tiba, itu kecelakaan. Atau kebakaran juga. Jadi kebakaran, atau di jalan, kita lihat ini kan, ada orang naik mobil, tiba-tiba ada motor berbelok, tabrak, ini kan tiba-tiba, atau tabrakan di jalan, mobil. Ini semua adalah kecelakaan, kejadian yang tiba-tiba, tak diduga, dan mendadak. Ini definisi umumnya. Nah, oke. Dalam kaidah safety, ada beberapa jenis insiden. Ini ada gambar ya. Jadi ini ada orang naik tangga, pekerja ada naik tangga kayu. Tangga kayu itu, ada satu anak tangganya yang hampir lepas. Ini, napas ini ya. Pakunya hampir lepas. Anak tangganya hampir lepas. Tapi dia nggak tahu, dia naik aja. Pekerjaan naik ke atas. Dia naik ke atas sambil bawa alat-alat, sambil bersiul. Pas naik ke atas, tiba-tiba pas dampinginya anak tangga yang rusak ini lepas dan dia terjatuh ke bawah, tapi dia masih bisa pegangan sini, masih pegangan anak tangga di atasnya. Dan dia, alhamdulillah, untung saya masih selamat kata dia gitu ya, dia nggak sempat masih pegangan di sini, nggak sampai jatuh ke bawah. Tapi ada kemungkinan juga pas dia jatuh, ini cerita lain, pas dia jatuh ke bawah, langsung ke bawah, kena punggungnya, terus kepalanya pun jatuh ke lantai. Sampai dia geger otak. Patah tulang, kakinya sampai geger otak. Oke. Ini adalah sebuah rangkaian kejadian. Nah, yang namanya kecelakaan itu adalah ini. Suatu kejadian tak terduga, tak direncanakan, yang menimbulkan dampak negatif. Itu dia ini. Luka kepalanya, geger otak, kakinya patah, segala macam. Ini kecelakaan. Kalau bahasa Inggrisnya accident, ini namanya accident. Nah, tapi kalau ada juga seperti ini kejadian. Dia jatuh, tapi dia masih bisa pegangan. Masih bisa pegangan di sini. Nah, ini kalau dalam kaidah safety namanya near miss, hampir celaka. Kalau saya bilang, alhamdulillah untung nggak celaka gitu ya. Ini namanya near miss. Nah, kalau dalam kaidah safety namanya unsafe, kondisi tidak aman. Ada tangga yang anak tangganya hampir lepas, kondisi tidak aman. Ini unsafe act, tindakan tidak aman. Maksudnya dia naik tangga sambil ada bawa barang, sambil bersiul, maksudnya nggak serius ya, nggak hati-hati. Ini juga disebut dalam kaidah safety itu tindakan tidak aman. Oke. Nah, yang akan kita selidiki itu sebenarnya adalah yang ini, kejadian ini. Kejadiannya emang juga yang menimbulkan kecelakaan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita bisa meneliti juga. Kalau ada hal seperti ini, kita teliti, kita bisa perbaiki dari awal, maka kejadian tidak terjadi. Sebenarnya awalnya sederhana. Ada tangga seperti ini, udah kita perbaiki. Kalau kita perbaiki dari awal, maka kejadian tidak terjadi. Nah, ini kondisi tidak aman, perilaku tidak aman ini hal-hal yang mendahului terjadinya kecelakaan. Nanti dalam investigasi juga akan kita lihat kenapa ini terjadi. Nah, kalau kasus ini ya jelas kan, kenapa ini terjadi ya ini. Anak tangganya ada yang udah rusak, dan orangnya ceroboh dalam naik tangga. Ini kan contoh sederhana, kita bisa langsung nebak aja, oh ini mah menurut penelitian saya penyebabnya ini. Itu contoh sederhana, tapi kalau yang untuk kasus rumit harus kita investigasi. Tapi ini harus dipahami dulu awal ya, ada kecelakaan yang menimbulkan dampak, ada near miss, hampir celaka, dan ada kondisi tidak aman. Kita akan fokus di kecelakaan ini.
Oke, ini harus dipahami dasarnya, dasar sebuah kecelakaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, semua ini namanya insiden. Nah, ini ya. Jadi insiden itu ada accident, sustain damage, menimbulkan dampak pada manusia, peralatan, atau lingkungan. Kenapa HSE itu gitu ya, Health, Safety, Environment, ada pencemaran. Ini namanya accident. Tapi kalau tidak menimbulkan sebuah kecelakaan, kayak tadi orang jatuh tapi masih bisa selamat, kita istilahkan near miss. Baik. Nah, jadi kita akan fokus di sini, kita investigasi accident ini, tapi sebenarnya kalau kita pahami ke belakang, kita bisa tahu juga penyebabnya itu kenapa. Nah, ini contoh-contoh jenis kecelakaan. Jadi kalau HSE itu ya, manusia ya. Jadi menurut sebuah penelitian, ini lihat sini ada piramid. Menurut penelitian ahli safety, kecelakaan itu selalu seperti ini. Kecelakaan yang berat, fatal itu sedikit, tapi kecelakaan ini wajah banyak. Jadi biasanya ada satu kecelakaan fatal yang parah, itu banyak kecelakaan major, maksudnya kecelakaan berat yang terjadi di bawahnya. Misalnya ada satu orang meninggal, biasanya di perusahaan itu sudah terjadi 30 atau 20 kecelakaan berat, banyak lagi kecelakaan ringan, dan sangat banyak near miss. Dan ini unsafe act, unsafe condition, ini selalu terjadi, walaupun tidak pasti ya, tapi kaidah safety seperti ini. Nah, kalau tahapannya itu seperti apa? Ini kalau manusia ya, kecelakaan paling berat itu ada kematian massal. Misalnya ada sebuah ledakan di sebuah pabrik, atau ada pencemaran gas beracun di sebuah, contohnya mungkin masih ingat ya, bulan lalu di sebuah geothermal di Sumatera Utara, ada gas beracun lepas, itu orang meninggal, ada sampai 5-10 orang. Nah, ini adalah kecelakaan fatal yang berat. Atau juga kalau di bawahnya adalah kematian individu, satu orang meninggal. Lebih bawahnya lagi ada luka berat, luka ringan, sakit. Ini pun sakit sama ya, kalau zaman sekarang COVID pun sama kan. COVID itu ada orang yang OTG, ada orang yang sampai sakit parah, ada yang sampai meninggal. Tapi yang meninggal sedikit, tapi yang dirawat ataupun OTG lebih banyak. Dan hampir celaka atau near miss. Kalau untuk fasilitas, misalnya ada ledakan, kebakaran besar, atau kerusakan mesin kecil, tabrakan, kebakaran kecil. Ini tahapannya ya, kalau dari segitiga ini, paling bawah tambah banyak. Pencemaran lingkungan juga, pencemaran lingkungan besar, seperti misalnya kayak di lumpur Sidoarjo di Surabaya itu dianggap kecelakaan lingkungan yang besar. Ada juga kecelakaan kecil, pencemaran lingkungan yang kecil. Nah, ini jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, tapi kita akan fokus di dunia industri ya. Sebenarnya banyak kecelakaan yang lain juga, kayak pesawat terbang, bencana alam. Ini kecelakaan juga, tapi mungkin kita akan bahas di sini ya, karena ini metodenya beda lagi kalau untuk kecelakaan seperti ini. Khusus kayak pesawat terbang itu metodologinya sangat rumit ya, dan harus orang ahli, nggak boleh sembarangan melakukan analisa untuk kecelakaan ini. Untuk sekarang kita akan fokus di sini saja, kecelakaan yang terjadi di industri. Oke, nah ini ya. Oke, ini bahasa istilahnya tadi udah ya. Kecelakaan itu kejadian mendadak, tidak diinginkan, tidak direncanakan, yang menimbulkan dampak. Nah, ini bedanya dengan near miss. Kalau near miss itu ada kejadian tidak diinginkan, tapi tidak ada dampak, near miss hampir celaka. Ini kecelakaan terdampak pada manusia, bisa luka, sakit, kerusakan peralatan, barang, lingkungan. Ini namanya kecelakaan. Nah, insiden itu adalah semuanya. Insiden itu adalah semua kejadian yang tidak diinginkan. Jadi ini emang kita ambil dari bahasa Inggris ya, karena kalau dari kita sering anggap semuanya insiden aja. Jadi bahasa Inggris itu ada accident, ada insiden. Accident itu ya tadi kecelakaan yang menimbulkan apa. Kalau insiden itu semua kejadian yang tidak diinginkan. Satu lagi near miss, hampir celaka. Oke, ini definisi kecelakaan harus kita pahami. Kita akan fokus di kecelakaan ini. Oke, nah inilah kecelakaan. Macam-macam kecelakaan ya. Orang terjatuh di tangga, terjatuh, pleset di air, kebakaran, ledakan, kebanjiran,
kecelakaan mobil, kapal, pesawat terbang. Wah, banyak lah ini jenis kecelakaan, ledakan, segala macamnya. Nah, tapi kita akan fokus di kecelakaan, namanya kecelakaan kerja, itu adalah kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, seperti ini kan, di lab, ada karyawan lab sedang melakukan eksperimen, ternyata ada zat kimia bercampur sehingga terjadi ledakan. Atau ada orang keracunan. Nah, ini banyak terjadi di pabrik-pabrik ya. Ada cateringnya yang bermasalah, sehingga karyawannya keracunan, banyak keracunan. Failing object, jatuhan benda berat, atau terjatuh. Yang terjadi. Jadi kita akan fokus kecelakaan di dunia industri berhubungan sama pekerjaan. Tapi metode investigasinya bisa kita lakukan juga untuk kecelakaan di sini. Misalnya di rumah kita ada kecelakaan, ada orang terjatuh di rumah, dari atap, dari mana-mana. Metode yang sama bisa kita lakukan juga. Karena prinsip dasarnya sama. Baik, ini dipahami dasarnya ya. Oke. Nah, sekarang saya ada beberapa buah contoh kecelakaan. Mungkin kita sambil diskusi juga ya. Mungkin Mbak Ayu bisa dibuka aja, mungkin ada yang raise hand sambil kita ada feedback ya. Silakan yang punya pendapat, raise hand aja, tunjukkan tangan. Apa kira-kira jenis insidennya ini? Pertama, saat mengisi drum kimia. Nah ini nih, ada Yulio ya, Yulio Sitio dari ITB. Silakan Mas Yulio itu dibuka intinya di unmute Mbak Ayu. Nah oke, silakan Yulio. Oke Pak, untuk yang suara saya kedengaran nggak ya? Iya kedengaran, silakan. Apa nih contohnya pertama nih? Paling untuk nomor 1 ya Pak. Ya. Karena di sini udah ada dampaknya, berarti ini masuk ke accident Pak. Ya oke. Jenisnya apa tuh? Luka ya? Kan melepuh kulitnya. Iya, luka ke personilnya, berarti dampaknya ke orangnya. Ya, luka ringan gitu kan? Iya. Oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua, ada ceceran minyak di lantai. Ini juga masuk accident yang dampaknya ke ini masuk ke near miss. Kalau misalnya jatuhnya di tanah, ini bisa dampak ke environmental, jadi masuknya ke accident. Jadi ini masuk near miss menurut saya. Ya. Tapi ini lingkungan ya, bukan manusia, ini pada lingkungan ya dampaknya ya. Oke, bagus. Terus yang di bawahnya, forklift. Yang ketiga, garpu forklift menabrak rak di warehouse menyebabkan bagian bawah rak bengkok. Berarti ini accident yang ke equipment-nya Pak. Dampaknya ke kerusakan equipment. Oke, itu istilahnya property damage ya, kerusakan pada ini peralatan. Oke, itu satu lagi nih. Panel sumber listrik tidak dikunci. Berarti ini tidak dikunci, berarti unsafe condition, Pak. Oke, betul. Betul Yuli ya. Ini unsafe condition. Kenapa? Karena kalau nggak dikunci, orang buka bisa kesetrum belakangnya. Oke, saya kira ini bagus nih ya. Terima kasih Yulio. Silakan yang lain ada yang bisa lanjutkan. Silakan raise hand aja, silakan. Contoh yang lainnya. Halo, silakan ada yang bisa bantu lagi. Ini nih, dua lagi nih. Silakan Bayu. Siapa nih tadi yang raise hand? Oh ya, Gafar. Silakan Gafar. Apa contoh selanjutnya itu saat buka drum? Oke, untuk apa? Saat membuka drum ya bawahnya. Membuka slip itu adalah accident dengan levelnya seperitinya terkait. Ya, P3K first aid ya, betul. First aid ya, P3K luka kecil, betul. Ya, Oke. Terus yang bawahnya? Untuk case pekerja maintenance membuka terjepit kemudian berdarah, diobati. Oke, ini adalah accident dengan medical treatment. Oke, betul ya. Jadi medical treatment itu kalau udah pakai dijahit itu medical treatment, perawatan. Kalau hanya diobat P3K itu hanya first aid aja. Oke. Bagus. Nah, terus yang terakhir apa nih, kawan? Oke, untuk yang terakhir
penyimpanan bahan kimia ini adalah eksiden, tapi di bidang apa namanya lingkungan, dan ini mungkin kita harus lapor ke pihak authority karena dia mempunyai environmental aspek keluar. Oke, betul sekali Gafar. Ya, karena itu udah mencemar lingkungan ya, kita harus melaporkan pada instansi terkait. Dalam hal ini biasanya dinas lingkungan. Oke, terima kasih Gafar sama Stio ya, Julio. Ini gambaran umum kita udah tahu jenis-jenis insiden. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, oke. Tadi udah tahu. Sekarang bagaimana kita tahapan penanganan kecelakaan dan investigasi? Pertama, saat terjadi sebuah kecelakaan, harus dilakukan penanganan secepatnya. Pertama, P3K, first aid ya. Misalnya di pabrik itu kan kita ada kotak obat. Nah, itulah kita lakukan. Kita pakai itu kalau bisa, kalau luka kecil. Mengamankan area kecelakaan dan minta bantuan. Tapi kalau ternyata kecelakaannya berat, besar, lukanya berat, parah, kita harus minta bantuan sama yang lain. Jadi kalau hanya P3K, hanya luka kecil, kita bisa lakukan. Ini mungkin sekedar remind juga untuk Bapak Ibu sekalian, harap di rumahnya siapkan juga kotak P3K, Pak. Kalau ada kejadian di rumah kita, anak kita, istri kita, ada kecelakaan kebakaran, kita pakai itu. Nah, kalau udah parah, baru kita kontak orang luar. Nah, sama seperti sekarang pun kasus ya kayak COVID juga kan. Kalau kasusnya hanya ringan, kita tangani. Tapi kalau sangat parah, sampai sesak napas, kita langsung minta bantuan ke puskesmas. Jadi ini tahap pertama. Terus kedua, segera laporkan pada atasan dan pihak terkait. Polisi, dinas tenaga kerja, atau pemerintah. Ini kalau kecelakaan besar di pabrik. Selanjutnya, kita buat tim investigasi. Jadi investigasi itu harus dilakukan sebuah tim, nggak bisa perorangan, harus beberapa orang. Lakukan investigasi untuk mencari akar penyebab dan merumuskan rekomendasi agar kejadian serupa tak terulang lagi. Nah, setelah selesai, kita buat laporan. Nah, ini laporan harus ada. Jadi kita tahu nih apa penyebabnya ini, yang kita sampaikan. Nanti setelah ada tahu apa penyebabnya, kita buat follow up. Nah, baru nanti kita lakukan rekomendasi. Ini kira-kira tahapan penanganan kecelakaan dan investigasi. Karena kita akan fokus di investigasi ini, tapi intinya adalah kalau ada kecelakaan harus dibuat tindakan dulu. Oke, paham Pak ya prinsip dasarnya ya? Oke, nah ini tahap-tahapannya itu. Jadi kalau ada kecelakaan, kita kabari atasan, supervisor security. Nah, kalau kecelakaannya berat, besar, kita buat tim informasi tim tanggap darurat. Di sebuah pabrik itu selalu ada namanya tim emergency. Jadi misalnya kalau hanya api kecil, udah kita padamkan dengan apar. Tapi kalau apinya membesar, kebakaran besar, kita harus lapor sama tim emergency untuk menanganinya. Kalau nggak bisa juga, kita harus lapor sama dinas pemadam kebakaran. Itu ya kalau berat. Oke. Nah, kita amankan area, berikan bantuan. Kalau di pabrik kita sampaikan pada atasan ada kejadian. Nanti biasanya manajemen akan mengambil keputusan. Kalau kecelakaan ini bisa kita tangani sendiri, ya udah internal kayak tadi P3K ya, hanya luka kecil segala macam udah kita tanganin. Karena kalau hanya luka kecil lecet, kita nggak perlu laporan sama puskesmas sama segala macam ya, hanya kecil-kecil ditangani sendiri oleh perusahaan. Tapi kalau kecelakaan besar yang perlu bantuan, dia harus laporkan ke atasannya. Oke, kita lapor juga manajemen lebih tinggi ke dirutnya dan pada pihak luar untuk minta bantuan. Jadi ini tahapannya dalam sebuah industri. Jadi pada tahap awal kita harus bisa definisikan dulu ini bisa ditangani atau tidak. Satu hal yang harus dihindari adalah kalau ada kecelakaan besar sampai ada kebakaran, ada orang meninggal, perusahaan harus melaporkan. Nah, sering kejadian mereka tuh menghindar supaya menjaga image kayak ditutup-tutupin. Nah, itu semua kesalahan banyak terjadi ya. Dan itu sebenarnya merugikan semua orang. Kita tidak bisa menangani cepat dan nanti ke depan kalau kita terlambat melapor, manajemen sebuah perusahaan bisa dituntut secara hukum menyembunyikan sebuah kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan besar harus kita cepat laporkan. Oke, kita lanjut sekarang untuk tahapan investigasi. Pertama kita harus buat tim investigasi. Tim investigasi itu campuran dari berbagai bidang ya. Tidak ada bagian produksi, bagian maintenance,
macam-macam, supaya kita bisa melihat kasus dari berbagai sisi. Teruslah ada timnya, kita kumpulkan data, dan kita pakai apa metode investigasi kita akan lakukan. Kenapa? Karena jenis kecelakaan berbeda itu beda juga metodologinya. Nanti bisa coba lihat saya sampaikan di presentasi selanjutnya. Nah, ini sangat kita perlukan. Jadi pasti awal tuh tim melihat, oh ini kecelakaannya berat ini. Wah, kalau berat kita harus pakai metode ini. Oh ini kecil, kita pakai metode ini. Tim harus membuat penentuan. Terus setelah ada tahu apa metodenya, data dikumpulkan, kita buat analisa, lakukan analisa. Nah, biasanya yang lama itu adalah analisa. Ya, contohnya kayak kecelakaan pesawat terbang itu. Ini kebetulan ada rekan-rekan, jadi ada bapak-bapak angkatan udara tahu Pak ya, kalau kecelakaan pesawat terbang itu lama investigasinya, bisa berbulan-bulan karena nggak boleh sembarangan. Nanti setelah selesai analisa, tahu apa penyebabnya, kita buat rekomendasi dan follow up. Dan terakhir, kita buat laporan investigasi. Kita buat laporan, kita sampaikan juga pada instansi terkait. Biasanya kalau di industri pun, kalau sebuah kecelakaan yang kita perlu penanganan asuransi dari BPJS atau asuransi yang lain, kita harus punya laporannya. Jadi harus perlu laporan ini. Sebab kalau tidak, asuransi atau BPJS tidak akan mengganti klaim kita. Oke, ini kira-kira gambaran umumnya tahapan-tahapan investigasi. Buat tim, kumpulkan data, tentukan metodenya apa, lakukan analisa, terus apa aja rekomendasi dan follow-up-nya, dan kita buat laporan investigasi. Kita akan banyak dianalisa, karena inilah yang paling banyak waktu adalah dianalisa ini sebenarnya. Oke. Nah, ini ada beberapa prinsip dari investigasi yang perlu dipahami ya. Pertama, tim itu harus independen. Jadi maksudnya itu tidak memihak. Jadi misalnya kalau ada kan di pabrik itu ada bagian produksi, bagian maintenance, bagian keuangan, bagian apa. Biasanya orang tuh cenderung kalau kecelakaan teman dia melindungi gitu ya. Nah, karena itu harus independen dari berbagai pihak. Jadi apapun hasilnya dia harus fair ya, tidak boleh menutup-tutupin. Yang pertama, ini harus independen. Yang kedua, dari berbagai bidang, produksi, maintenance, HSE, engineering, security, dari HR, semua harus terlibat. Kenapa? Karena kalau dari berbagai sisi itu nanti akan dapat sudut pandang yang lebih luas. Kalau hanya satu sisi aja, misalnya produksi aja yang investigasi, nanti bisa jadi ada bagian-bagian lain yang tidak dia pahami, kelewatkan. Jadi timnya dari berbagai bidang. Nah, terus informasinya pun dari berbagai pihak. Jadi kalau ada insiden, kita harus kumpulkan dari berbagai pihak, dari yang apa, di mata, dari yang ya contohnya kayak contoh sederhana kecelakaan mobil ya, ada mobil tabrakan. Kita harus tanya itu supirnya, kita harus tanya orang yang di pinggir jalan, kita harus tanya mobil yang lain. Jadi berbagai pihak kita tanyakan, itu akan lebih membuka sudut pandang yang luas. Terus selanjutnya harus fair, terbuka, tidak menyembunyikan fakta atau membelakang tuduhan. Ini harus penting sekali ya. Sebab banyak kejadian, ini ya bukan industri ya, kejadian-kejadian ya di masyarakat lah, di rumah kita, di keluarga semacam itu, orang tuh cenderung menyembunyikan atau membelokkan tuduhan. Kasarnya itu mencari kambing hitam. Supaya ini, wah udah, kita menyalahkan seseorang, cermin kambing hitam ya. Padahal itu sebenarnya bukan dia, tapi kita punya. Kalau untuk investigasi kita fair, nggak boleh seperti itu. Selanjutnya, investigasi dilakukan secepatnya, agar data tidak hilang, tidak berubah, atau ada saksi lupa. Contoh aja ya, kayak kecelakaan mobil di jalan raya itu harus cepat kan? Biasanya sama polisi difoto, dilihat, supaya tahu nih seperti apa kejadiannya. So, kalau ditinggalkan lama, nanti bisa jadi ada yang berubah datanya. Bukti-bukti ada yang hilang. Dalam analisa, kita pakai buka berbagai kemungkinan. Nanti dipilih yang paling tepat. Jangan cepat mengambil kesimpulan tanpa dasar yang kuat.
Jadi misalnya kalau kecelakaan kecil ya, kayak sepeda atau motor, oh udah tahu, oh ini nih salahnya dia, misalnya ada contoh sederhana di jalan Pak ya, ada mobil lewat, terus ada beca ketabrak. Orang tuh bilang, wah ini pasti salah mobil, beca nggak salah gitu. Itu udah langsung orang ngambil kesimpulan, wah udah salah dia gitu. Nah, kalau dalam kecelakaan yang besar kita nggak boleh, kita harus dasar yang kuat. Seperti misalnya, ya saya ambil contoh lagi kecelakaan pesawat terbang ya. Itu kan setelah kecelakaan orang suka banyak bicara kan, oh ini. Tanpa dasar yang kuat itu sebenarnya nggak boleh. Harus orang ahli, hasil penelitian, baru bisa bilang, ah ini kesimpulannya. Nah itu ya, itu jadi satu lagi itu adalah kita harus pakai dasar yang kuat dan tidak boleh mengambil kesimpulan tanpa dasar opini yang kuat. Nah ini satu lagi, data investigasi berdasarkan data dan fakta yang valid, bukan opini. Jadi bukan hanya pendapat. Wah menurut saya mah itu loh. Misal tadi kan ada tabrakan ya, beca sama mobil. Kita langsung punya opini, wah menurut saya itu sebenarnya supirnya ngantuk atau apa gitu. Kita hanya ngira-ngira saja, nggak boleh. Harus tanya tuh supirnya, benar nggak dia ngantuk, jam berapa, segala macam detail harus ada. Baru kita bisa ngambil kesimpulan. Jadi nggak boleh pakai opini saja. Oke, ini adalah dasar-dasar investigasi di industri. Walaupun dalam realitanya, dalam kejadian sehari-hari, banyak kecelakaan di rumah kita, apapun yang terjadi di rumah kita, di dalam lingkungan, dengan masyarakat, kita sering tidak menggunakan ini ya. Kita sering pakai opini, mencari kambing hitam, ya silakanlah itu urusan. Tapi kalau di industri, investigasi yang benar harus pakai prinsip ini. Oke, baik Pak ya, ini harus dipahami dasar-dasar ini. Oke, nah ini sekarang kita akan mulai laporan kecelakaan. Jadi sebuah kecelakaan itu harus dilaporkan dengan jelas juga, ada standarnya, jadi nggak boleh sembarangan. Misalnya lihat gambar ini ya, ada mobil tabrakan dengan motor. Ini kayak motor nabrak dari samping ya. Ini ada mobil, namanya. Nah ini kan orang bisa macam-macam kan, sebutkan ada mobil menabrak motor, motor menabrak mobil, apa segala macamnya. Itu bisa jadi berbagai pendapat. Nah, kalau tidak jelas, kita akan susah untuk ambil kesimpulan, untuk analisa. Jadi, untuk laporan yang benar itu ada standarnya, Pak. Pertama, laporan terus jelas, ringkas, lengkap. ABC. Accurate, brief, and clear. Ini nggak penting sekali ya. Accurate, brief, and clear. Setiap kejadian, kita harus yang jelas juga. Terus kita pakai standar 5W 1H. Ini bahasa Inggris. Ini nih, yang ini bahasa Inggrisnya ya. What, who, when, why, how, where. Nah, ini harus jelas. Setiap kejadian harus jelas. Apa yang terjadi, siapa, kapan, di mana, mengapa, ini di mana ya, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kejadiannya. Nah, dari sini, kita harus jelas. Kalau nggak jelas ini akan susah gitu ya. 5W1 ini sangat-sangat penting sekali. Contohnya kalau dalam kejadian ini ya, kejadian kecelakaan motor ini kita bisa bilang aja, ada motor nabrak mobil, udah aja. Nah, tapi kalau pakai 5W1H, lihat ya, kalau polisi ya, polisi itu kan data jelas. Siapa supirnya, nomor mobilnya berapa, apa merek mobilnya, motornya merek apa nomor polisinya, jam berapa kejadian, di mana kejadiannya, bagaimana terjadinya. Itu jelas. Contohnya seperti ini Pak ya. Jadi kalau kecelakaan harus ada ini kayak peta, ini kecelakaan di jalan ya. Jadi jelasin, ini dari sini, tabrakan di sini, dari saksi mata, jelaskan, harus detail ini semua. Jadi ada foto, kalau sekarang mungkin ada videonya, ada petanya, jelas, clear. Nah, karena itu sekarang contoh sederhana aja, kalau kita lihat berita di koran, di mass media, ataupun dari polisi, kan selalu jelas itu. Ada kecelakaan, misalnya ada apalah, tabrakan, atau apa, sebutin tuh, mobilnya ini, nomor polisinya sekian, orangnya siapa, supirnya, berapa banyak penumpangnya, segala macamnya.
Itu adalah ini nih, apa, siapa, kapan, di mana, jelas. Terus ada fakta juga, bukan opini ya. Jadi bukan, oh, menurut kabar itu mah ada di sana ada kejadian tabrakan, tapi dia nggak lihat, hanya omongan orang, nggak boleh. Harus ada fakta nyatanya. Informasinya harus valid, ada buktinya. Buktinya apa? Ada foto, ada video, apapun, ataupun bukti yang lain di lapangan. Dipakai foto, video, map ini semua ya. Nah, ini sangat penting sekali. Tadi ya. Nah, jadi ini laporan itu ada what, apa yang terjadi, where, di mana, when, who, siapa, how, bagaimana, why, dan satu lagi apa dampaknya. Kalau kayak tadi tabrakan, jelas apa dampaknya, dia celaka, dia patah tulang. Nanti ada tambahan lagi, kalau industri itu, pertama kronologi kejadiannya seperti apa, peristiwa, waktu, pelakunya, terus kita juga nanti ada wawancara, ada foto kejadian, peta map lokasi kejadian, data teknis, kendaraan, mesin, kimia, harus jelas itu. Simulasi kejadian kalau perlu, contohnya kayak polisi kan suka ada, kalau tabrakan tuh, kecelakaan dia suka ada kayak simulasi, rekayasa ulang, seperti apa kejadiannya, supaya tahu kan. Nah ini semua harus lengkap. Kecelakaan yang tambah rumit, tambah kompleks, ledakan di pabrik, ataupun ya, kabel lagi tadi ya, tabrakan, misalnya tabrakan ada kereta api, kecelakaan, atau pesawat terbang, itu datanya lengkap. Nah, khusus pesawat terbang itu kan ada namanya black box, tempatnya hitamnya itu. Di sanalah data lengkapnya, data percakapan, semacam. Dari itulah orang bisa buat analisa, jadi nggak boleh sembarangan. Ini perlu, ini semua. Oke, ini data awal ya, untuk pelaporan. Ini harus dipahami. Oke, supaya nggak ini ya, supaya ada saya pengen. Sampai di sini saya sentuhkan dulu ya. Silakan, mungkin ada yang tanya, silakannya raise hand untuk sampai sini ya. Jika ada yang masih belum jelas atau yang ditanyakan, silakan. Silakan raise hand aja ya. Angkat tangan. Oh ya, ini Yulio lagi. Yulio, silakan Yulio. Di unmute aja, Bang. Silakan. Oh, ada Jauhar ya. Oke, Pak, ya. mau nanya. Kan tadi sesuai prosedur atau langkah-langkah investigasi itu tadi kan ada di initial report yang misalnya dari saksi atau pelakunya itu nge-report ke supervisor atau atasannya gitu. Ya. Nah, ya. Itu udah harus mencakup 5W tambah 1H ini atau gimana ya Pak? Maksudnya itu udah masuk bagian dari report yang perlu divalidasi atau cuman info aja, apanya aja yang dijawab gitu? Ya. Nggak perlu 5W 1H ya. gitu Pak. Terima kasih loh. Jadi laporan itu ada 2 tahap. Ada laporan awal, preliminary report. Jadi kalau tadi orang laporan udah terima dulu, nanti kita validasi. Karena kan orang nggak akan bisa langsung detail ya. Pokoknya dia bilang, wah Pak, di sana ada orang yang luka, ya udah itu aja. Nanti ada tim ke sana, orang safety, nanti melengkapi lagi kejadiannya, siapa ininya, apa segala macam, namanya apa, baru divalidasi oleh tim ininya lagi. Jadi, info awal tuh nggak apa, terima aja dulu. Tapi perlu divalidasi untuk follow up-nya. Begitu ya, Dok? Clear ya? Oke, clear Pak. Oke. Silakan, ada yang lain tanyakan? Ini ada satu lagi nih, siapa? Ayo, yang angkat tangan. Oh ya, Mbak Siti, silakan Siti. Ya, silakan Siti. Silakan. Iya. Iya Pak, tadi kalau yang report pertama kan bisa siapa aja Pak ya, tapi kalau misalnya ada insidennya tuh mencakup, ada terkena injury ya Pak, luka seperti itu, kan berarti ada P3K yang harus Nah ini apakah perlu orang yang kompeten ya atau certified gitu, atau yang kita ngelihat kecelakaan itu yang jangan dulu ngehandle apa-apa gitu, karena takutnya misalnya kalau kita nggak kompeten, takutnya malah memperparah luka gitu, seperti itu Pak. Nah apakah mengambil tindakannya lebih baiknya seperti apa Pak? Makasih. Oke, ya terima kasih, bagus sekali Mbak Siti ya. Oke, jadi kalau ada kecelakaan di sini emang ya tadi misalnya ya. Oke. Ya di sini ya. Jadi khusus kalau untuk kayak tadi kan luka orang P3K itu, jadi gini misalnya tiba-tiba ada orang jatuh kan, jatuh luka apa seperti apa, atau ada yang pingsan.
Kalau emang masih ya sederhana lah, kita lihat aja Bu Siti ya, misalnya kayak lukanya luka ringan, kayak kata si tadi tersebut. Tapi kalau ada yang parah, kayak misalnya ada orang sederhana, contohnya lah tiba-tiba sesak napas, atau tidak bisa napas atau pingsan, atau luka patah tulang. Nah, emang untuk hal seperti itu harus ditangani oleh orang yang berpengalaman juga. Jadi dia harus bilang sama yang lain. Kalau di pabrik itu pasti ada ya orang first aider-nya, ketiga-kanya, di sana ada orang ini gitu. Yang banyak kejadian sekarang ini, kebetulan ya saya suka ini Bu ya, jalan sepedahan ya. Itu banyak kejadian orang tuh tiba-tiba pingsan Bu. Pas sepedahan, nanjak pingsan, nah itu orang bingung nih, aduh gimana gitu ya. Ada yang coba kasih pernapasan, kasih apa segala macamnya. Nah tapi malah bisa memperparah. Dan emang, jadi kalau untuk yang kejadian yang sangat parah seperti tadi ya, ada orang tiba-tiba nggak bisa napas, ataupun patah tulang segala macam, harus ditangani oleh ahlinya. Apa yang mengamankannya, membantu dia supaya dia bisa tenang, aman, sambil kita kontak orang yang ahli. Tapi kalau kecelakaan ringan, saya bisa tangani sendiri ketika. Kira-kira seperti itu, Bu Siti penjelasannya. Baik Pak, boleh sedikit menanggapi lagi. Jadi apakah mitigasi Pak ya, misalnya seperti tulisan-tulisan rambu-rambu, atau kalau ada kecelakaan kontak si A misalnya gitu kan, atau kontak bagian ini. Nah, apakah itu termasuk dalam HSE ini juga Pak, untuk jadi tidak hanya menunggu insiden gitu ya, lebih ke antisipasi gitu misalnya Pak, itu apakah masuk dalam penanggulangan K3 ini? Ya betul Bu Siti, betul, itu biasanya suka ada nomor ya, nomor klinik atau nomor apa di program itu bisa kita sampaikan, itu jadi sebuah solusi juga. Terima kasih Bu Siti. Baik, ya, ada tanya lagi nih? Silakan, mungkin berdua dulu ya. Silakan, ada yang tanya lagi? Sampai dulu ya. Pak, boleh tanya ya, Pak? Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Pertama, apakah untuk menjadi anggota tim investigasi itu harus certified? Atau itu Pak ya? Enggak Pak. Ya, silakan terus. Ya, silakan terus. Oke. Yang kedua, tadi di dalam tahapan investigasi ada tulisan tidak boleh memberikan tuduhan. Iya. Nah, apakah itu berarti bahwa tim sudah punya tuduhan, Pak? Oke. Ya, baik Pak ya. Nah, cukup ya. Baik, terima kasih Pak ya. Ya. Kembali lagi ya. Jadi tadi itu ya, dengan kita mengatakan tidak boleh memberikan tuduhan, apa itu berarti bahwa tim sudah punya tuduhan gitu? Nah, ya, gini Pak ya. Pertama, emang kenapa perlu apa yang certified itu, mungkin kalau kecelakaannya sederhana enggak Pak, tapi kalau kayak tadi contoh pesawat, ya, pesawat emang harus orang certified Pak, sudah sembarangan. Tapi kalau kecelakaan lain bisa aja, minimal dia tahu misalnya tadi kalau di pabrik Pak ya, orang produksi, maintenance segala macamnya. Tadi tuduhan, jadi gini Pak, biasanya tuh suka ada namanya tuduhan awal tuh apa? Jadi semacam kayak hipotesa. Menurut saya kemungkinan dia ini penyebabnya gitu kan. Boleh aja sebagai diskusi. Dugaan, Pak ya? Apa? Ya. Lebih cepat dugaan ya, bukan tuduhan. Ya, dugaan aja. Ya nggak apa dugaan, tapi jangan di-open kan Pak. Diterima aja dulu. Wah, dugaan saya sebenarnya dia nih. Tapi jangan di-open kan Pak. Kita buktikan dulu. Setelah bukti baru kita sampaikan. Kalau dugaan boleh-boleh aja, tapi hanya di tim, nggak boleh keluar Pak ya. Karena nanti dia bisa menimbulkan masalah. Ya, betul. Oke, itu ya Pak ya? Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan aja ya. Waktunya nanti bisa kita lanjutkan yang lain. Oke, nah ini contohnya, saya sampaikan contoh pelaporan ya. Ini ada sebuah contoh kecelakaan forklift. Ada orang yang tertabrak forklift. Pertama kita buat judul, pekerja terluka kakinya tertabrak forklift. Ini jelas ya. Apa yang terjadi? Pekerjanya tertabrak forklift. Di mana lokasinya? Di gudang bahan baku ya. Kapan? Jam 3 sore, tanggal 23 Januari tahun 2020. Nah, ini harus jelas detail ya kalau insiden itu. Kalau sampai menitnya. Siapa korbannya? Nah, itu jelas juga. Misalnya namanya Agus, bagian produksi, yang nabrak tuh sopir forklift di bagian gudang. Bagaimana kejadiannya? Nah, ini biasanya setelah kejadian kita tanya-tanya orang, jadi saat forklift bawa barang, korban tiba-tiba melintas, operator forklift tidak bisa menghentikan forkliftnya sehingga tabrak. Mengapa bisa terjadi? Oh, karena ternyata forkliftnya nggak bisa lihat sopir forklift ini, halang sama barang dia. Apa dampaknya? Ini si Agus ini mengalami luka di lutut kakinya. Ini adalah jenis insidennya luka berat ataupun juga kecelakaan kendaraan ya. Nah ini contohnya. Jadi
laporan itu detail seperti ini. 5W salah satu hanya harus ada. Apa kejadian, jamnya, segala macam, orangnya harus clear. Ini harus jelas ya di awal. Jadi kalau pas informasi awal biasanya belum ada, wah ada orang ketabrak di gudang, ya udah, nggak apa-apa. Nanti tim sana melengkapi data ini semua. Nah, setelah ada inilah kita bisa lakukan investigasi lebih detail. Kalau belum lengkap nggak bisa. Nah, ini contoh juga ya. Kayak tadi kan ya, ini ada orang yang kena ketabrak depannya. Nah, ini jelas kan, oh ini kejatuhan barang, atau orang jatuh dari atas, atau terkena ini, itu jelas. Dari awal terus harus jelas apa kejadiannya. Nah, ini contohnya kayak ini lah, ini gambar polisi ya. Jadi setelah kejadian tuh, ini contohnya ini ada kejadian apalah, kriminal. Ya polisi harus membuktikan, lihat barang-barangnya, ini kan ngumpulin buktiin, apa ada bawa senjata, segala macam. Ini lucu aja nih, anjingnya ikut juga kayak gini. Jadi harus ada investigasi dimulai dengan pengumpulan data yang lengkap. Dan ini harus deskripsinya juga ya, 5W1H dari kejadian ini. Oke. Nah sekarang kita akan mulai investigasinya. Jadi secara umum, pertama tim harus buat metodenya apa sesuai jenis kecelakaan. Kemudian melakukan kunjungan lapangan, wawancara bila ada data yang kurang. Bila diperlukan bisa manggil tim ahli atau pihak lainnya. Nah ini biasanya kalau kejadian-kejadian yang rumit, misalnya sebuah tangki ada meledak, atau mungkin kayak tadi kan ada kecelakaan, misalnya kereta api nabrak apa, kita harus panggil ahli kereta api. Atau kayak tadi kan pesawat terbang, ya kita panggil ahli pesawat terbang. Oke, ini tadi ini kira-kira sepertinya pelaporannya. Nah nanti setelah investigasi kita akan dapat apa penyebab langsungnya, apa penyebab tidak langsung, apa akar penyebabnya, dan apa faktor pendukung terjadinya kecelakaan itu. Selanjutnya, apa rekomendasi ini adalah hasil ya. Nanti akan saya jelaskan di metode investigasi, tapi inilah yang akan kita dapatkan dari investigasi yang kita lakukan. Oke. Ini secara umum aja, apa penyebabnya kecelakaan itu terjadi? Oke. Kecelakaan itu, kalau secara ilmiahnya, ada pelepasan tidak terkendali dari energi atau materi yang berbahaya. Kayak tadi kan forklift, itu kan ada energi forklift ya, tabrakan atau mobil yang berbahaya dan tapi tidak terkendali sehingga terjadi kecelakaan. Nah ini kalau kita teliti ini kenapa penyebabnya? Biasanya selalu ada tadi, apakah perilaku tidak aman, apakah kondisi tidak aman, ada juga penyebab langsungnya. Kalau kasus tadi kan forklift, ya bisa jadi mungkin orangnya tiba-tiba melintas depan forklift. Atau unsafe condition, ya tadi orang supir forklift bawa barang banyak, dia nggak bisa lihat. Ini akibatnya langsung. Ada penyebab langsungnya apa? Tapi dia tadi tiba-tiba lewat ya. Nah, dari sini bisa ketahuan apa penyebabnya, pada risiko, manusia, segala macam. Inilah jadi unsafe act, unsafe condition sama penyebab langsung ini. Jadi ada penyebab langsung dan akibat tidak langsung. Ini adalah penyebab utama sebuah kecelakaan. Sambil kita nanti akhirnya ketemu apa akar penyebabnya. Nanti saya akan jelaskan di metodologinya. Tapi seperti inilah kira-kira gambaran umumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Jadi di teori kecelakaan itu ada dua teori dasar yang menjelaskan mengapa kecelakaan terjadi. Satu namanya teori domino, satu lagi adalah teori gunung es. Ini saya jelaskan ya. Nah, domino itu, Bapak Ibu tahu kan ya, kartu domino ya. Kartu domino itu, kan kalau ada satu jatuh semuanya. Nah itu, sebuah kejadian, ada kejadian ya, ada menyebabkan kerugian itu, pasti ada penyebab di belakangnya. Kalau teori domino ini ya, menurut dari ILCI ini, DNV, sebuah regret insiden yang menimbulkan kerugian, insiden ya, ada kontak dengan energi, pasti ada penyebab langsungnya apa? Ada tindakan atau kondisi yang tidak aman, ada juga penyebab ininya, basic cause-nya, penyebab dasarnya, personal faktor karena orangnya, dan nanti di ujungnya adalah, oh ternyata sebenarnya itu lack of control, ada hal yang salah, orang tidak mengendalikan, segala macamnya. Ini teori domino, jadi sebuah kecelakaan itu selalu ada penyebab awalnya. Dan inti awalnya, menurut pendapat dia ya, yaitu tadi, lepasnya kendali.
Apa dari atasan atau dari siapa gitu ya, manusianya juga sebenarnya. Ini teori domino untuk menjelaskan sebuah insiden aja ya. Nanti karena itu selalu setiap ada insiden tuh kita cari ke belakang, Mbak. Ini sebenarnya kenapa gitu ya. Sampai akhirnya ketemu penyebab dasarnya. Jadi ini pertama ya, teori domino, pemahaman umum aja mengapa terjadi sebuah insiden. Nah, satu lagi adalah teori gunung es. Jadi kan kita tahu gunung es Pak ya, gunung es itu tampaknya besar di sini, tapi sebenarnya di bawahnya lebih banyak, lebih besar. Ini namanya gunung es. Nah, jadi menurut teori ini, suatu kecelakaan itu sebenarnya penyebabnya itu kecil aja, sebenarnya itu hal yang tampak saja, tapi di balik itu sebenarnya banyak penyebab-penyebab lain yang tidak tampak. Seperti gunung es itu. Gunung es ini ya. Nah, karena itulah dalam investigasi kita akan lihat kenapa apa sebenarnya gunung es ini, apa penyebab tidak langsungnya sehingga ini terjadi kecelakaan. Oke. Nah, ini prinsip dasar aja tadi, balik lagi Pak ya. Ini teori domino sama teori gunung es. Nah, investigasi adalah kalau di sini kita coba cari apa penyebab awalnya. Kalau di gunung es ini kita coba cari apa nih gunung es di bawah yang tadi tidak tampaknya ini. Oke? Jadi ingat ya, domino sama gunung es. Nah, sekarang kita akan mulai metode yang pertama namanya adalah root cause analysis bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya akar penyebab masalah. Nah, ini disebutkan kenapa root cause. Jadi ini kayak pohon, Pak. Kayak tadi nih. Gunung es tadi ya. Gejala itu hanya sedikit, tapi banyak di bawahnya ini nih. Ini sebenarnya root cause-nya ini. Akar penyebabnya harus kita cari. Jadi kalau sebuah kayak pohon nih, gambaran pohon, gejala itu ya itu yang tampak. Tapi sebenarnya problemnya itu ada di bawah. Dan penyebab-penyebabnya itu akarnya adalah akar penyebab kejadian ini. Yang kita cari adalah di sini. Ini kan gejala, masalah, penyebab, dan akar masalah. Ini analisa lain mungkin gini, Pak. Kita kayak orang sakit dengan dokter ya. Kalau kita ke dokter, kita bilang, oh, Pak, saya pusing-pusing nggak? Pusing. Pusing itu hanya gejala. Dokter akan tahu, lihat, oh, kenapa dia pusing, ini. Oh, Bapak sakitnya ini, gitu. Dokter tuh nggak akan langsung obatin, kalau dia ngobatin orang sakit kepala jadi obatnya itu, tapi penyebabnya, akar penyebab tidak diobatin, ini akan sembuh, Pak. Ini dokter pun tahu, oh ini orang pusing, pasti penyebabnya tanya-tanya, oh Bapak ternyata ini, misalnya ada sakit di mana, gitu kan ya. Jadi diobatin. Nah, itu sebenarnya dokter melakukan investigasi juga, investigasi singkat. Nah, kita setiap kejadian, kita cari juga akarnya ini. Akar masalahnya. Oke. Jadi ini namanya kenapa disebutkan root cause analysis, akar penyebab masalah, kita cari akarnya. Nah, ini kira-kira tahapannya. Jadi ada kejadian, kayak tadi udah ya, kita ulang lagi. Kita amankan di situasi dan lokasi kejadian, mengumpulkan informasi, terus analisa informasi, identifikasi kejadian, apa sebenarnya yang terjadi itu, baru kita buat root cause analysis. Kita cari kenapa tadi terjadi. Nah, setelah terjadi, identifikasi temuan, baru buat rekomendasi. Oh, inilah penyebabnya, bagaimana supaya tidak terjadi. Kita buat laporan, terus kita implementasikan rekomendasi ini. Kenapa? Supaya tidak terjadi lagi. Contoh tadi kan ya, ada forklift nabrak orang, oh ternyata karena dia bawa beban berlebihan, sehingga tidak bisa lihat ke depan. Ya udah, berarti ke depan, oh boleh kalau forklift, kalau bawa barang, jangan terlalu tinggi, supaya dia bisa bicara ke depan. Ini contohnya dari implementasi. Ini tahapannya apa ya? Tahapan dari root cause analysis. Nah, itu salah satunya apa ya? Tadi itu sebenarnya root cause analysis salah satunya. Ini kira-kira apa aja ya teknik analisa lain yang ada itu. Yang sederhana namanya 5 why ya. 5 kali bertanya mengapa. Ini yang sangat simpel aja, nanti saya kasihkan contohnya. Yang kedua tadi itu adalah root cause analysis, analisa akar sebab akibat. Kalau yang lebih complicated namanya SCAT, Systematic Cause Analysis Technique. Ini kalau kejadian lebih rumit ya. Terus kita juga bisa pakai fishbone diagram, pakai Ishikawa. Ini diagram tulang ikan. Biasanya di industri manufaktur ya, ini dari Jepang. Ishikawa ini. Tulang ikan kenapa? Karena seperti tulang ikan analisanya itu. Ada FMEA, Failure Mode Effect Analysis.
biasanya ini untuk kejadian-kejadian yang complicated di alat-alat teknik. Fault tree analysis, kayak pohon kesalahan ya. Ini biasanya untuk alat teknik juga atau software. Ada barrier action analysis, ada tripod beta. Nah, ini beda-beda kejadiannya, nanti mungkin saya akan sampaikan beberapa aja. Jadi, metode investigasi ini digunakan sesuai tingkat kerumitannya. Jadi, kalau hanya sederhana, kita pakai sederhana aja. Jangan pakai rumit. Tapi kalau kecelakaan rumit, ya harus pakai teknologinya, metodenya rumit juga. Jadi, misalnya, pesawat terbang, itu kan rumit sekali. Nah, itu pakai yang rumit juga. Nah, ini Bapak-Bapak kita dari TNI AU tahu, Pak ya. Kalau pesawat itu harus lengkap investigasinya, FMIA, segala macamnya, kenapa mesinnya, wah banyaklah instrumennya, dicek. Nah, metodenya rumit itu, pakainya biasanya itu orang bisa pakai FMIA atau SCAD atau kayak gini. Nah, tapi kalau kecelakaan sederhana misalnya sepeda motor, nabrak beca gitu ya, nggak perlu pakai ini fault tree, pakai enggak, sederhana aja 5Y, kenapa gitu? Ada tabrakan beca sama sepeda, ya udah sederhana aja, jangan rumit-rumit. Tapi kecelakaan rumit nggak bisa juga pakai sederhana gitu. Misalnya ada kecelakaan di sebuah pabrik, ada tangki meledak. Nggak bisa pakai 5Y aja, harus yang rumit juga. Nah, ini ya. Jadi ini kalau tingkatnya seperti ini. 5Y 5 kali lipat itu untuk kasus yang sederhana, sedang. Ya, misalnya tadi ya, kecelakaan tabrakan, kendaraan pakai 5Y. Root cause analysis itu sederhana sedang ya. Kecelakaan umum atau teknis pakai ini. Kalau SCAD ini seperti RCA juga, tapi lebih sistematik, ada metodologinya. Kalau yang sederhana, contohnya kayak di pabrik ada pipa meledak, kita pakai ini. Fishbone, tulang ikan, itu untuk kelas sedang rumit, bisa teknis atau umum. Fault tree analysis biasanya untuk sedang dan rumit. Nah, kalau yang ini udah rumit semua nih, barrier analysis, FMIA, tripod beta. Ledakan pesawat terbang, ledakan iklan minyak, ledakan tangki bahan kimia, kerusakan peralatan mesin. Nah, ini pakai ini. Nah, ini tim yang akan melakukan investigasi harus pandai juga, Pak. Jadi dari informasi kecelakaan atau kecelakaannya, bagaimana kerumitannya, dia harus memutuskan pakai metodologi yang mana. Nah, nanti akan pas metodologi ini digunakan untuk kejadian mana. Jangan sampai salah, Pak. Ada kecelakaan rumit, tapi pakai sederhana, akan ketemu juga. Atau ada kecelakaan sederhana, pakai metodologi yang rumit. Nanti malah ngabisin waktu juga, tidak efektif. Oke, nah ini tabel ini harus diperhatikan benar-benar oleh tim investigasi. Metode apa yang akan kita gunakan. Oke, ini kita akan mulai, Pak ya. Ini contohnya yang 5Y ini. 5Y. Jadi 5Y itu adalah prinsipnya kita bertanya 5 kali. Jadi katanya tuh kalau 5 kali kita bertanya itu bakal ketemu gitu ya. Contohnya gini. Ada sebuah mobil nggak bisa jalan, nggak bisa starter. Mengapa mobil nggak menyala? Oh, ternyata baterainya mati. Oh, baterainya mati ya. Kenapa baterainya mati? Dicek lagi. Oh, alternatornya nggak bekerja ini. Alternator di sana di mesinnya itu. Oh, terus tanya lagi. Kenapa kok alternatornya nggak jalan? Oh, ternyata beltnya putus. Jadi kalau kejadian ini, Pak ya, kita biasanya langsung tahu nih, baterainya mati. Tapi kalau yang ini, kita ke bengkel nih. Kenapa baterainya mati? Oh, alternatornya nggak bekerja. Kenapa nggak bekerja? Oh, beltnya putus nih. Loh, kenapa beltnya putus? Oh, beltnya udah expire, nggak diganti. Loh, kenapa kok udah expire kok nggak diganti? Oh, berarti maintenance-nya nih nggak bener nih. Udah harus diganti beltnya, tapi nggak diganti. Akhirnya, oh iya, berarti penyebabnya dari ini. Preventive maintenance jadwalnya nggak dilaksanakan, sehingga terjadi ini. Nah, inilah 5Y ya. Kita 5 kali menanya terus, langsung ketemu. Bisa jadi sebenarnya bisa 5 kali, 4 kali, atau kalau rumit saja terus bisa 6 kali atau berapa kali. Ini 5Y ya, yang sederhana. Ini contoh yang lain. Nah, ini Pak. Ini di sebuah pabrik ada mesin berhenti. Mengapa mesin berhenti? Oh, karena overload nih ternyata. Melebihi beban kerja mesinnya itu. Kenapa dia overload? Karena oli pelemasnya nggak cukup. Oh, oli pelemasnya nggak cukup ya. Terus kenapa olinya nggak cukup? Ternyata
oli nggak cukup karena pompanya nggak jalan, tidak efisien. Oh, pompa. Terus mengapa nggak pompanya kok nggak ini jalan? Ternyata asnya tuh udah aus, udah rusak, nggak bisa gitu kan. Oke, mengapa asnya rusak kok nggak diganti? Oh, ternyata filter olinya. Filter oli yang ke sana untuk ke as tidak jalan sehingga asnya panas terus-terus sehingga menghambat serbuk besi di sana. Oh ya, kenapa filter oli terhambat? Oh, karena ternyata di filternya itu ada masuk serbuk-serbuk besi sehingga terhambat, mampet dia. Nah, ini bisa jadi terus nih, Pak. Ini kenapa lagi, kenapa terus sampai ada beberapa why-nya. Nah, tapi ini adalah contoh sederhana. Dengan 5 why ini kita bakal ketemu suatu kejadian. Bisa juga mungkin hanya 2-3 kali ketemu. Oke, Pak ya? Oke, ini contoh sederhana 5 why. Oke, sambil di sini dulu mungkin silakan ada yang tanyakan. Silakan raise hand aja. Clear ya, 5 why ini ya. Jadi 5 kali bertanya mengapa. Oke, ini Arif Yunan, silakan Arif. Silakan Mbak Ayu dibuka untuk Pak Arif Yunan. Ya. Ya, silakan Pak Arif. Sampai di mana pertanyaan why-nya itu berhenti, Pak? Ya, sampai ketemu akarnya itu, Pak. Sampai ketemu akar masalahnya. Nanti kalau udah akar masalahnya terjadi pada itu ya, 3 hal itu ya, lingkungan, personal sama manajemen. Iya. Sistem. Jadi ke sana. Jadi gini Pak Arif ya. Kalau untuk sederhana pakai ini, tapi kalau nggak bisa juga, tadi sebenarnya kita salah, kita nggak bisa pakai 5 why, pakai yang lain, proses analisis atau metode yang lain ya, kalau rumit. Jadi kalau ini biasanya dengan 5 udah ketemu. Jadi kalau nggak 6 atau 7 ya. Itu kira-kira kebayang Pak Arif? Oke, Pak. Iya, oke. Ya, terima kasih. Nanti saya lanjutkan, Pak. Setelah ini kita proses analisis, kita tahu juga kalau pakai metode yang lain. Silakan, ada yang tanya kali tadi? Satu orang siapa? Oke, siapa satu lagi nih? Kang Johar, Pak. Oh ya, silakan Pak Johar. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Pak. Mengenai why ini, Pak, yang mengenai why ini, apakah kita sampai pada fase desain, Pak? Misalnya, suatu accident terjadi karena misdesign atau misconstruction, itu apakah sampai ke sana investigasinya? Iya. Ada satu dinding atau pondasi yang mestinya pakai struktur, ternyata nggak pakai struktur, itu kan accident, Pak. Nah, apakah sampai ke sana, Pak? Dan apakah si konsultan atau kontraktor bisa ditarik kepada kasus ini? Terima kasih. Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik Pak Johar ya. Tadi saya kasus tadi Pak Johar bilang ya, ada tindak retak tadi ini ya. Kita bisa terus ke sana, Pak. Nah, tapi nanti itu kan udah agak rumit, Pak ya. Nanti kita digabung dengan root cause analysis sampai ketemu desain. Oh, desain berarti konsultannya salah nih hitungnya. Kita tanya lagi, Pak. Kenapa kamu salah ngitung terus misalnya? Tapi nanti pakai metodenya, pakai root cause analysis nanti setelah ini saya sampaikan. Jadi bisa kita teruskan, Pak. Oke, bisa clear Pak Johar ya? Oke, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Selanjutkan. Ini 5 why ya, sederhana. Nah, sekarang setelah 5 why, nah ini baru, nah ini tadi Pak Johar ya. Jadi, yang root cause analysis itu bisa pakai why juga. Ini kalau sederhana, why. Mengapa kejadian, kita ketemu penyebab langsungnya, underlying segala macam. Tapi bisa juga bercabang Pak why-nya itu. Atau rumit sampai ke bawah tadi itu ya, kata tadi pertanyaannya nggak bisa ini. Nanti kita bisa pakai root cause analysis. Nah, kalau udah bercabang-cabang seperti ini, kita pakai namanya root cause analysis. Kita cari akarnya. Ini contohnya gini ya, why? Oh, ini kenapa terus kejar? Nah, ini kalau pakai RCA ini, why-nya itu bisa banyak, Pak. Tuh, sampai beberapa kali sampai ketemu hidungnya. Ini RCA ya. Oke. Jadi, kalau RCA itu prinsipnya, apa penyebab langsungnya, apa tidak langsung, dan apa akar penyebabnya. Ini harus kita temukan sampai ketemu ini. Walaupun bisa jadi ini panjang, berapa rantai ke bawah, tapi bakal ketemu. Tapi kita harus definisikan dulu. Penyebab langsung itu yang menyebabkan timbul kecelakaan, kayak tadi kan ketabrak forklift langsung. Tapi apa tidak langsungnya? Kalau kayak Bapak tadi ceritakan ada sebuah, tadi Bapak cerita dinding roboh segala macam, wah ternyata desainnya oleh konsultannya salah hitung. Kita kejar terus, Pak, sampai ketemu. Ini RCA ya. Nah, RCA itu
dia tuh udah bisa mulai pakai ini juga, pakai apa? Diagram pohon. Jadi gejala itu kan nggak hanya satu, Pak ya. Kalau sederhana itu 5 Y, tapi bisa banyak. Nah, ini biasanya kalau kecelakaan yang rumit, apakah di pabrik, misalnya ada ledakan, apa segala macam di pipa gitu ya. Kita harus buka berbagai kemungkinan. Gejala-gejalanya apa ini? Oh, ini. Ini kenapa penyebabnya? Oh, penyebabnya ini berkuasnya musibah terus sampai berbagai. Nah, nanti baru kita tentukan yang paling apa aktualnya, yang paling yang sebenarnya gitu ya. Tapi pas diskusi ini kita tetap open semuanya, semua kemungkinan tadi itu. Nah, saya contoh ambil lagi ya, ini maaf ya, saya banyak ambil contoh yang paling rumit ya, kayak kecelakaan pesawat. Itu kan gejalanya banyak, Pak. Jadi berbagai kemungkinan, bisa karena mesinnya rusak, bisa karena ini, spill segalanya, tuh dibuka ya terus. Sampai akhirnya ketemu, oh ini gitu. Nah, ini kita harus pakai root cause analysis, sudah pakai juga di diagram pohon, kayak pohon ini. Dan ini kalau pertanyaan yang rumit itu, akan sangat banyak. Oke. Iya. Oh ya, ini dari panitia juga. Silakan nanti Pak kalau ada pertanyaan, bisa ditulis juga Pak di chat ya. Di chat ditulis nanti di akhir sesi ini saya akan jawab. Jadi silakan ditulis aja di pertanyaan di bagian chat. Oke, ini agak lebih rumit ya. Kita pakai organisasi factory. Jadi intinya investigasi itu kita boleh aja Pak berupa dugaan-dugaan, silakan aja. Dugaan sebanyak-banyak mungkin. Nanti terakhir tim memutuskan, oh menurut saya ini nih. Dan tim sepakat. Jadi harus dibuka berbagai kemungkinan. Oh ini ada Bu Emilia, silakan Bu Emilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya ini ya tentang root cause analysis tree diagramnya. Ya. Ya, no. Boleh dikasih satu contoh studi kasus? Oh iya, nanti ada, nanti saya ada contoh kasus ya. Oh boleh, ya. Makasih, ya nanti intinya ya. Pak. Oke, ya baik. Oke, baik ya. Setelah ini saya sampaikan lagi ya. Baik. Oke. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh ya, contoh investigasi. Ini kebetulan dulu pernah saya di tempat kerja saya dulu saya pernah melakukan investigasi juga. Ini kecelakaannya sederhana aja, tapi agak lumayan kita perlu. Oke. Jadi ini sebuah contoh kasus. Jadi di pabrik itu ada namanya, ini kan pipa-pipa ya. Kalau di industri yang kimia itu banyak pipa-pipa sambungan seperti ini, mengalirkan bahan kimia untuk proses ini di sebuah perusahaan makanan. Nah, jadi kejadian itu emang pipa ini mempet, nggak jalan dia gitu ya, ada tersumpat. Jadi di sini biasanya ada valve itu kayak katup ya, katup ini butterfly valve. Jadi katupnya kayak kayak kupu-kupu lah berputarnya itu. Nah, jadi waktu itu, ini mempet kok nggak jalan gitu kan. Nah, sehingga akhirnya, ini udah kita perbaiki katupnya ini nih. Katupnya dikeluarin, dibuka, ini ada valve-nya ini, butterfly valve ini dibuka, ini kan ada flange-nya ya. Flange-nya dibuka, terus dikeluarkan valve-nya. Valve-nya udah dikeluarkan. Nah, terus pas akan dilakukan perbaikan, ini kan dicek nih, dites nih. Ada orang, ini harus pegang 2 orang Pak ya, orang maintenance sama produksi. Dia pegang seperti ini, pegang di sini, pegang. Ini waktu itu kejadian ini masih seperti ini, belum dibuka ya. Ini ada namanya aktuator, itu kayak model mesin pemutarnya. Dia pegang di sini, tiba-tiba berputar ini katup ini kan kayak baling-baling kayak berputar ya, berputar, kena jarinya. Jadi jarinya luka nih, putus ujung kukunya nih. Karena ini berputar sangat cepat, karena ini ada motornya. Nah, dia orang tuh ini setelah dibuka kok masih kena, akhirnya dia luka, jempolnya terjepit, luka jarinya di sini, dibawa ke rumah sakit ya dan perlu dijahit. Nah, terus kita investigasi, kenapa kok bisa terjadi seperti itu, kan ini udah kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan dari ininya, dari alatnya. Nah, terus untuk ini karena teknik, saya orang maintenance Pak, kita harus perlu namanya gambar PNID, Pipe and Installation Diagram, seperti inilah kira-kira gambarnya. Sama juga electrical diagram, diagram listrik, kita lihat kenapa ini, di sini nih ada valve-nya, katupnya, ada apa segala macamnya, rangkaiannya. Oh, ternyata emang walaupun setelah dibuka, di sini ada namanya tension. Kalau orang elektrik tahu Pak ya, ada energi listrik yang masih tersisa.
Jadi walaupun udah dibuka, di aktuator ini masih ada sisa listrik sedikit di motornya, sehingga pas di ini keluar langsung muter ya, sehingga terjepitlah tangan orang ini. Nah ini kejadiannya, ini kejadian nyata ya, di tempat saya dulu. Nah dari sini kita lakukan investigasi. Nah ini seperti inilah kira-kira root cause analisisnya ya. Nah ini kasusnya itu bercabang hasilnya, banyak terus. Jadi oke, pertama kita definisikan dulu apa kejadian kecelakaannya. Jari jempol terluka terkena kipas katup butterfield valve. Itu kejadiannya. Apa metode yang akan kita gunakan? Kita pakai RCA, root cause analysis, dan 5-way. Nah, kita untuk menemukan apa penyebabnya dan apa contributing faktor tambahan yang menyebabkan kecelakaan itu. Nah, jadi ini jelas Pak, dulu jari jempol operator tanggal 6 Januari 2016. Jadi pertama kalau RCA itu, jadi kita sederhana aja kotak seperti ini. Jadi ini ada primary defect, apa kejadiannya, causal faktor, apa penyebabnya, sampai nanti ada ketemu, oh inilah root cause-nya yang merah. Dan ada namanya contributing. Contributing itu adalah faktor yang berkontribusi, tapi bukan sebagai penyebab utamanya. Nah, dari sana kita tahu rekomendasi. Terus kita perlu juga, untuk investigasi ini, kita perlu informasi. Nah, itu tadi kita cari data. Nah, ini kan, jadi informasinya di yang warna biru ini, warna hijau ya. Ini berdasarkan data kita diskusi. Jadi, ini adalah kegiatan pengecekan pembersihan valve, ini orang maintenance. Tapi ada operator memberikan bantuan. Nah, ini untuk permintaannya maintenance ya. Tapi, karena orang operasi kan nggak tahu tuh alat-alat teknik itu kan ya, dia hanya bantu saja. Nah, jadi ini kita jelaskan. Kulit jari jempol terluka terjepit valve katup. Mengapa? Nah, sini ada dua. Pertama, butterfield valve-nya berputar menuju posisi menutup, tiba-tiba tutup aja. Ada yang ngebuka kan? Sehingga tangannya kejepit. Kenapa juga? Nah, ini saat bersamaan, dia itu, pegangannya itu, megangnya itu di body valve. Jadi ini Pak ya. Nah, di sini. Dia pegang di sini nih. Jadi jepitnya ini aja nih Pak, pas ujung nih. Tapi karena cepat, udah kejepit ya. Jadi dia sebenarnya salah megang. Harusnya megangnya agak keluar, atau ada pegangan khusus ya. Dia megang ada ke sini karena nggak tahu, agak ke dalam, kenalah terjepit kukunya dia, dari kukunya. Oke, ini valve tadi Pak ya. Oke. Nah, jadi ini ada dua penyebab persamaan. Orangnya itu megang posisinya tidak tepat, yang kedua juga alatnya tiba-tiba muter. Nah, ini kenapa nih? Kenapa berputar otomatis? Oh, karena ternyata ada pressure, ada angin, tekanan angin yang dimasukin ke aktuator valve oleh orang maintenance. Dia ternyata seperti itu, untuk ngecek mempat atau tidak itu dimasukkan kayak angin untuk pemutarnya. Maksudnya angin itu apa ya? Pressure valve itu, pressure itu angin bertekanan. Nah, kenapa terjadi? Oh, ternyata dia nggak ngasih aba-aba. Jadi pas masukin itu untuk memutar valve-nya ini, dia langsung lakukan, dia tidak ngasih aba-aba. Sehingga ketahuan, oh ternyata ini karena kurang koordinasi nih antara orang maintenance sama orang produksi yang megang, nggak koordinasi. Jadi. Nah, terus ini satu lagi, kenapa dia megang di sana? Ternyata dia nggak tahu posisi yang aman. Nah, dari sini akhirnya kita tahu apa? Kita ini kan root cause-nya adalah ya ini ternyata orang yang bekerja itu nggak tahu di mana posisi yang aman untuk nyimpan ininya, nyimpan tangannya. Dan contributing-nya, faktor tambahan adalah kurang koordinasi. Jadi ini Pak, di sini Pak. Jadi dia tuh kalau betulin valve ini, megangnya di sini atau di luar, jangan yang terkena putaran baling-baling ini, baling-baling katup ini. Nah, dia kan bukan orang maintenance, bukan orang teknik, nggak paham dia gitu. Akhirnya di sini sehingga terkena. Itulah sebenarnya akar penyebab kenapa yang terjadi, karena dia nggak tahu. Tapi ada contributing juga, maksudnya faktor tambahannya adalah, ya dia nggak koordinasi, harusnya pas mau diputarkan ini dimasukkan angin pressure dari sini, dia harusnya ngasih tahu aba-aba gitu. Nah ini contributing, tapi bukan penyebab utama. Nah setelah tahu ini, nah apa pelajarannya? Oh ya kita harus tahu cara menggunakan yang baik, sehingga akhirnya di perusahaan itu untuk perbaikan valve ini dipakai alat dengan pegangan manual tangan, dibuatkan alat pegangan,
supaya apa ya, supaya bisa dudukannya valve ini supaya jangan pakai tangan, lebih aman. Juga bagaimana pengaturan part kotor ini. Nah, ini contoh sederhana pakai RCA root cause analysis, tapi poinnya why sampai ketemu. Ini adalah contoh kasus sederhana, tapi kalau kasus yang rumit bakal panjang lagi ininya, ke bawah rantainya itu. Dan bukan hanya 2, bakal banyak. Nah, ini contoh RCA root cause analysis untuk sebuah kejadian. Oke ya. Baik Pak, silakan nih. Saya kasih pertanyaan satu nih. Ada yang nanya nggak? Udah bisa? Oh ya, Yuyo, silakan Yuyo. Ya, silakan Yuyo. Iya, saya Pak. Pak, kalau dilihat dari root cause-nya ini kan kesimpulannya kurangnya pengetahuan mengenai metode kerja perbaikan butterfly valve. Nah, ini kan seakan-akan ke man-nya, ke orangnya gitu. Kalau saya pernah dengar info kalau root cause itu baiknya tidak menyangkut ke orang ataupun environment gitu. Itu benar nggak Pak? Jadi misalnya kalau case ini kurangnya pengetahuan mengenai metode kerja ini bisa dilanjut lagi why-nya. Kenapa kurang misalnya trainingnya telat gitu. Atau apa jadi dilanjut, jadi nggak stop di kesalahan manpower-nya gitu Pak. Oke. Saya kira ini bagus sekali ya, Yuyo ya. Betul Yuyo ya. Jadi emang sebenarnya kita harus harus kedekan. Jadi kenapa dia nggak tahu ini terus gitu ya, benar itu. Jadi emang kita harus ini saya ambil contoh idealnya seperti itu. Tadi kenapa nggak ke orang itu atau ini? Emang gini, itu di sebuah perusahaan itu ada semacam ini ya. Dia menghindari menyalahkan orang karena ini dampaknya bisa belakangan ini, dia bisa kena indisipliner, bisa potong gaji segala macamnya, keluarin gitu kan. Tapi intinya kita lagi cari ke ujungnya. Dan itu benar kata Yuyo ya, harus kita cari kenapa dia kok nggak tahu caranya gitu ya. Berarti ini nggak pernah ikut training, nggak pernah ikut sampai ke ujungnya. Bisa itu sampai ke sana. Tapi ini sebagai contoh pas di kasus ini ya, kita sampai ujung ke sini aja. Idealnya kita bisa terus sampai ke belakang. Oke, terima kasih Yuyo ya. Oke, saya kira itu bagus Pak ya. Ini sebuah gambaran umum aja. Kita fair, cari terus sampai ke ujungnya. Dan nanti sebenarnya ya inilah, kalau di perusahaan itu akan ketemu di ujung. Bisa jadi manajernya salah, supervisornya kok nggak ngasih tahu terus ke ujung ya. Nah, kalau udah ke sana, udah ke orang biasanya akan timbul banyak masalah. Tapi kita sebagai tim kita fair aja, kita teruskan lanjutkan investigasi. Oke, baik ini RCA ya. Nah, oke. Satu lagi yang bisa digunakan juga adalah pakai fishbone, diagram tulang ikan, atau ini dikembangkan oleh Ishikawa ya, orang Jepang. Kenapa disebut tulang ikan? Karena ya tadi nih kayak ini nih, kepala ikan, ini ada sirip-siripnya ya. Oke. Ini ada sebuah contoh kasusnya, ini jembatan ambruk. Mengapa jembatan ambruk? Kita lihat penyebab-penyebabnya. Dan kalau di fishbone itu, penyebab itu udah kita kategorikan. Pertama, apakah karena alatnya, apa aja penyebabnya? Apakah karena manusia, karena lingkungan, cara kerja, atau masalah material, atau peraturannya. Jadi, kita kelompokkan dulu berbagai faktor ini, dan tiap faktor itu oleh tim didiskusi, dibuka kemungkinannya. Dan banyak kemungkinannya, silakan aja dibuat berbagai kemungkinan, nanti tim bisa diskusi. Bisa diskusikan apa kira-kira yang paling pas dari penyebab itu semua. Nah, jadi misalnya, contoh sederhana ya, kenapa jembatan itu ambruk? Mulai dari alat kerjanya, oh jembatannya kurang kokoh nih. Kok kenapa gitu ya? Nah, oh ternyata ada kayunya, terus kayunya kan. Ada juga truknya, remnya vakum. Ya, oh ya silakan. Ini Dona ada pertanyaan, silakan Dona, ada nanya masalah ini? Apa silakan Dona? Halo, Dona Resen, silakan.
Halo? Oh, nggak bisa ya? Oke. Nanti lanjut aja ya. Oh ya, silakan. Ya, Pak. Halo. Ya. Ya, silakan Bu Dona. Makasih ya Pak sebelumnya. Pak, ini setelah saya melihat bentuk fishbone, ya. Untuk saya mau bertanya untuk sekitar area food ya Pak ya, di pabrik makanan mungkin ya. Nah, yang saya tanyakan itu mengenai kecelakaannya, misalkan ada kecelakaan sampai meninggal, tetapi ini dikarenakan keracunan, bukan keracunan dari catchingnya Pak. Nah, jadi bisa jadi misalkan dia kecelakaannya karena keracunan satu gas, ya kan, kebocoran gas, atau dari sistem pencampuran kimiawinya. Ya. Nah, ada makanan yang memang bermain dengan zat kimia ya Pak. Ya. Terus itu gimana tuh Pak? Apa itu bisa diterapkan dengan sistem fishbone? Yang kedua, kalau SKKNI metodologi K3-nya ada atau tidak Pak? Oke, baik Bu Dona ya. Ya, baik Bu Dona dari perusahaan makanan ya. Jadi gini Bu Dona, tadi kan bisa di perusahaan makanan ya. Kayak tadi keracunan ada proses kimia. Jadi gini Bu, pertama datanya harus lengkap dulu Bu Dona ya. Bisa pakai ini. Pertama kita harus lengkapi namanya MSTS, Material Safety Sheet, material. Kenapa tuh keracunan? Ada proses apa gitu kan ya? Nah, dari MSDS itu, Material Safety Sheet itu ketahuan apa aja komponen-komponennya itu, kenapa terjadi. Jadi bisa pakai ini di materialnya. Materialnya apa? Terus tadi keracunan apa? Ada prosesnya ya, di alat kerja pembersihnya ada yang bocor, ada yang apa segala macamnya. Terus juga lingkungan atau metode kerjanya. Ada pencampuran yang tidak pas. Atau juga biasanya prosesnya. Tapi emang bisa pakai ini Bu, atau bisa pakai root cause. Tapi kalau kasus Ibu tadi itu, saya lebih cenderung melihat di proses sama di materialnya Bu. Jadi lihat di proses kerja seperti apa, itu pakai namanya ada proses flowchart, ada PNID, nanti ketahuan. Terus materialnya apa aja, material kimianya apa, terus orangnya pun kita cek Bu, sebenarnya keracunan itu apa, nanti ada dokter juga ngecek ya, apakah kena zat kimia atau ada zatnya apa. Jadi kalau kasus itu Bu Nana ya, harus digabung Bu, bisa pakai root cause sama satu lagi pakai RCA tadi, karena itu agak lebih complicated, tapi datanya selengkap dulu, data bahan kimia di MSTS, Material Safety Sheet. Itu mungkin kira-kira gambaran singkatnya Bu Dona ya. Halo Bu Dona. Oke, ya udah saya lanjutkan lagi ya. Oke, jadi untuk fishbone ini setiap faktor kita teliti. Tadi bisa materialnya seperti ini kembali ke jembatan ya. Apa alat kerjanya? Jembatan ambruk karena kaum karena kayunya mungkin. Atau ada kendaraannya. Kendaraan yang lewat sana gitu ya. Vakum atau ada manusianya. Kenapa manusianya? Pulang ada penjara segala macam. Apa lingkungannya? Oh, lingkungan mungkin ada hujan besar, ada air bah, air deras sehingga fondasi jembatannya runtuh. Atau ada tanah gembur. Atau cara kerja. Cara kerjanya mungkin orang ngerjain jembatan tadi seperti apa gitu ya. Pengen cepat selesai, pengen cepat target sehingga ada persyaratan teknis yang tidak dipenuhin. Atau material. Nah, ini banyak kejadian, Pak. Harusnya udah pakai materialnya besinya apa, diganti lagi besinya, terus atau juga peraturan. Ada peraturan-peraturan apa yang tidak ditaati. Ini contoh kasus aja. Jadi fishbone ini kita ketemu berbagai faktor, kita sampaikan berbagai kemungkinan, nanti kita pilih, tim memilih mana yang paling menentukan dan masuk akal. Itulah akan jadi penyebabnya. Dan ini fishbone ini adalah salah satu alat bantu aja. Kalau untuk awalnya kita akan pakai yang RCA ini ya, pakai RCA ini sampai terus ke bawah. Kasus-kasus tertentu yang agak complicated kita harus mulai satu persatu, manusianya, materialnya, cara kerja lingkungan, alat kerja sama peraturan. Nah, kalau dengan ini semua kita akan tahu ini contoh kasus jembatan ambruk. Sama pun kasus di pabrik apa yang terjadi ya, kita uraikan. Tadi Bapak tadi cerita ada yang dindingnya runtuh. Kenapa? Oh, ternyata dulu konsultannya salah ngitungnya. Nanti kita cek, Pak. Oh, berarti dia ini cara kerjanya salah ngitungnya. Atau materialnya. Harusnya pakai pasir jenis ini, dia pakai pasir jenis yang lain. Harusnya pakai material. Nah, ini contoh sederhana, real, Pak ya. Banyak kejadian. Bangunan-bangunan kita yang dibangun, ada yang runtuh. Belum habis kayaknya runtuh.
Kalau kita cek rata-rata gitu, Pak, materialnya salah. Harusnya pakai material besi ini diganti besi yang lain. Harusnya pakai alat ini diganti yang lain, sehingga terjadi. Dan ini fishbone ini bisa digunakan untuk berbagai hal, untuk membantu kita mengurai berbagai kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan. Oke, ini gambaran awal ya. Silakan untuk fishbone, ada yang tanyakan lagi? Silakan. Oh ya, Bu Dena, silakan Bu Dena. Maaf Pak Hendra. Ya. Pak, tadi terkait itu kan ada tadi istilahnya Bapak sebut apa Pak? MSIS ya Pak? MSDS, Material Safety Data Sheet. MSDS. Material Safety Data Sheet. Data Sheet. Pak, tadi saya maaf yang terkait SKKN itu metodologi untuk investigasi K3 Pak. Apa itu ada Pak? Oh sorry Bu, kurang jelas. Baik lagi. Untuk yang SKKNI tadi yang saya tanya, itu kan apakah ada SKKNI terkait metodologi dari investigasi? Apa dasar-dasar itu atau bagaimana Pak? Apakah itu investigasi memang dia mengadopsi dari luar negeri Pak, jadi SKK? Nah, gimana Pak? Ya, ini dari luar negeri Bu ya. Jadi metodologi ini kan metode dari luar, kayak tadi kan 5Y, segala macam itu dari luar. Nah, itu adopsi dari luar. Kayak ini pun sama fishbone kan dari Jepang. Nah, kita adopsi dengan sistem kita. Nanti tim kita sendiri bisa menentukan mana yang pas. Contohnya seperti kayak pesawat terbang Bu ya. Itu sudah standar Bu. Metodologinya ada umum khusus ya, nggak sembarangan. Dan yang mungkin Indonesia sendiri nggak ada. Kalau real kejadian, tim itu bisa di-mix kan berbagai macam metode, cari yang pas. Itu kira-kira Bu. Yeah. Pak, ini kalau boleh tahu nih Pak, kan ini kan tadi dari metode investigasi dan tingkat kerumitan kasus ya Pak ya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ini ke-8-8-nya murni adopsi dari luar ya Pak. Boleh nggak Pak? Yeah. Biar saya catat Pak, dibantu untuk misalnya ini dari negara mana gitu Pak. Jadi saya bisa lebih detail. Nanti saya coba carikan. Jadi sebagian dari OSA Bu. Kalau dari OSA itu standar Amerika ya untuk keselamatan. Semuanya. Root cause analysis. RCA-nya oke. Ya, kalau SCAT itu dari DNV itu perusahaan Amerika juga. Thematic Cost Analysis. Oke, SCA. Kalau fishbone Jepang jelas Bu ya, fishbone Jepang dari Ishikawa yang mengembangkannya. Kan? Ya. Kalau yang 5Y itu ya dari luar juga rata-rata dari luar metodologinya Bu. Kita kembangin sendiri. Berarti ini rata-rata memang dari Amerika sama Jepang ya Pak, kecuali yang 5W. Ya, gitu. Yang 5W mungkin standar Indonesia ya? Ya, standar umum lah. 5W11 standar umum juga. Oh, oke, baik. Itu udah cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak Indra. Ya, sama-sama Bu Dona. Oke, terima kasih rekan sekalian. Jadi, ya saya hanya menyampaikan yang simpel ini aja, 3 ya. Jadi ada tadi dari berbagai ini semua, ya. Saya hanya menyampaikan 3 ini, 5Y, root cause, sama fishbone. Sebenarnya kan banyak yang lain juga tuh. Ada SCAT, ada apa, tapi ya karena mungkin waktu nggak cukup ya. Tapi ini udah jadi dasar awal kita. Kebanyakan emang dasarnya di root cause analysis ini. Nah, metode-metode ini, tadi kan kita ambil kasus sederhana aja, tapi yang rumit pun kita bisa pelajari, dan ini nggak saya jelaskan, ini karena agak lumayan rumit ya, MIA, triple beta, segala macam itu, nanti Bapak-Ibu bisa mempelajari sendiri, tapi intinya, ini adalah gambaran umum Pak. 5Y, root cause, sama fishbone itu adalah analisa umum yang digunakan untuk sebuah kecelakaan. Nanti, jadi tim sendiri yang bisa memutuskan berdasarkan dari kasus ini apa yang digunakan. Oke, Pak ya, itu gambaran umumnya. Dan ini pun bisa digabung seperti tadi ya, ini contoh sederhana. Ini digabung nih, root cause analysis ada YY-nya digabung bisa juga. Kasus sederhana itu hanya satu rantai, di kasus yang banyak rantainya. Nah, ini contohnya nih. Prosedur analisis banyak rantainya. Dan ini pun sama tadi ya, saya setuju juga ini kita ambil satu sederhana. Walaupun sebenarnya bisa kita tanya lagi, kenapa ini kok masih terjadi gitu ya. Seperti tadi itu kan. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Kayak tadi kan, mesin rusak itu. Bisa ditanya lagi, kenapa kok ini terus itu sampai ketemu. Sama, ini pun sama nih. Kayak tadi kan, mobil nggak bisa jalan, oh ternyata harusnya beltnya diganti, nggak diganti. Kenapa nggak diganti? Kalau ditanya lagi, ternyata yang punya mobilnya belum punya duit ya untuk mengganti. Nah, ketahuan, oh iya ternyata penyebabnya dia belum punya duit untuk mengganti misalnya. Jadi bisa kita kejar lagi sampai ke ujung.
Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu. Nah, ini satu lagi contoh terakhirnya adalah laporan. Jadi setelah ada investigasi ketemu, kita buat laporan. Laporan itu kan ada informasi umum, apa kejadiannya, di mana kejadiannya. Ini maaf ya, kurang jelas mungkin tulisannya, tapi saya jelaskan sedikit aja ya. Pertama, informasi umum kejadian, siapa nama orangnya, apa yang terjadi, siapa buat laporan, apa tingkat insidennya. Nah, terus fakta kejadian kita sampaikan kronologinya. Apa kejadian kayak tadi kan, tabrakan fokus segala macam, harus jelas, clear. Nama segala macam, 5W1 harus clear. Terus apa jenis insidennya? Ini banyak contoh-contoh jenisnya, apakah near miss, first aid, apakah kecelakaan lingkungan, fatality, segala macam. Nah, setelah itu, apa koreksi aktif, apa yang kita lakukan? Tindakan langsung. Kayak tadi kan kita cerita ada yang ketika orang terluka, ya udah kita coba bantu, kita kasih perubahan misalnya. Nah, setelah itu kita investigasi, kita temukan apa tindakan tidak amannya, apa kondisi tidak aman, dan apa faktor penyebab lain. Nah, setelah itu kita ketemu, oh ini root cause-nya ternyata nih, penyebab utamanya ini. Nah, dari root cause inilah kita buat rekomendasi, oh berarti harus kita lakukan apa. Kayak kasus tadi kan, ternyata orang yang terjepit tangannya itu dia nggak tahu cara memegangnya yang betul, valve. Nanti berarti rekomendasinya apa? Kita kasih cara memperbaiki yang benar, segala macamnya. Ini rekomendasi. Tim investigasi jelas siapa nama orangnya, siapa penanggung jawabnya. Dan ini laporan ini disampaikan ke atasan. Ini contoh laporannya. Laporan ini bisa ke atasan, bisa juga ke asuransi, Pak ya. Kalau di pabrik itu kita asuransi perlu klaim, harus seperti ini juga. Karena asuransi nggak akan terima kalau nggak ada jelas gitu penyebabnya. Nah, termasuk juga ini pelaporan ya. Jadi tindakan koreksinya apa? Jadi setelah kejadian kita lakukan koreksi supaya nggak terjadi lagi. Perbaikan apa? Nah, bila ada emang kesalahan manusia ya, biasanya perusahaan tidak ada hukuman, Pak, itu wajar ya. Wah, ini kamu salah apa gitu. Atau bisa juga udah, oh kamu nggak tahu harus training lagi. Bisa juga preventif, atau tidak terjadi, atau bahan pelajaran atau yang lain. Kecelakaan parah terjadi di sebuah perusahaan harus cepat laporkan pada pemerintah setempat, pada lurah, pada camat, polisi, segala macamnya. Dan ini ada peraturan pemerintah juga, peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 3 tahun 98, ada tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan kerja. Ada juga peraturan Menakertrans ya, nomor 1 tahun 80, tentang pelaporan penyakit akibat kerja. Nah, jadi cepat laporan itu kalau kematian, menimbulkan cedera berat, cedera menimbulkan pekerja tidak melakukan pekerjaan selanjutnya, kebakaran, terus cepat. Sebab kalau tidak, ya pertama kita dianggap menyembunyikan kecelakaan, yang kedua kita tidak bisa dapat bantuan. Oke, saya kira materi saya itu aja cukup ya. Nah, mungkin singkat, tapi saya ulang lagi, kita hanya sampai 3 tadi ya. Ada 5 why, ada root cause analysis, dan fishbone. 3 itu saya pikir bisa cukup sebagai basic kita untuk